Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, sesepuh bini sepuh, para ustaz, wabil khusus panjenenganipun Ustaz Muhammad Udin Nuha, sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Takmir Musholla Al Ihsan, sedaya pengurus mushola ingkang tansah kula mulyakaken. Bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, hadirin hadirat sedaya ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin monggo kita nginggahaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nikmat taufik hidayahipun dalu menika kita waget sareng-sareng kempal nderekaken akhir sanah Musholla Al Ihsan kanthi boten wonten alangan setunggal menapa. Shalawat salam mugi tetep kaunjukaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sedaya ingkang kita mulyakaken, pada malam hari ini alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa hadir bersama Bapak Ibu semua dalam rangka haflah akhir sana Musholla Al Ihsan. Pertemuan pada malam hari ini marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita telah diberi kesehatan dan telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah yang sangat berharga pada malam hari ini adalah ketika Allah menuntun kita semuanya bisa hadir di majlis haflah akhir sana bersama-sama, kita menambah ilmu, mencari berkah pembacaan Simdid Duror. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kita muliakan, malam hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu semuanya menghadiri haflah akhir sana. Bagi kita, pertemuan seperti malam hari ini merupakan satu cara kita semua untuk bisa kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk membersihkan hati kita semua. Hati manusia
Dalam sebuah hadis disampaikan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Semua manusia pasti di dalam jasadnya ada yang disebut dengan mudghah, darah menggumpal, yang kalau darah itu bersih, suci, maka orang itu selalu bersikap, berucap, dan berpikir bersih. Tetapi kalau darah menggumpal yang ada dalam diri manusia itu kotor, maka orang itu selalu berucap, berpikiran, dan berkata kotor. Ala wahyal qalbu, darah itu yang disebut dengan hati. Oleh karena itu banyak cara bagi kita untuk membersihkan hati. Tidak lain tujuannya adalah ketika hati sudah bersih, hati sudah jernih, maka orang itu akan selalu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin, saya husnudzon panjenengan semua rawuh malam ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang tidak mendapatkan hidayah bisa sampai di majelis ini malam hari ini. Walaupun kadang panjenengan rawuh kesini niatnya macam-macam. Ada yang tadi memang niat mau ngaji, tapi ada yang tadi sebetulnya enggak kepengin ngaji, berangkat karena dihampiri tanggane. Tapi kita harus syukuri itu. Ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mendapatkan hidayah, ketika hati sudah mulai dibersihkan, maka orang itu akan semakin hari semakin baik dan semakin baik. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal bagaimana caranya kita bisa membersihkan hati kita. Yang pertama, bahwa cara paling tepat, cara yang paling hebat untuk membersihkan, menata hati adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Berzikir yang paling baik adalah dengan ibadah sholat. Maka orang melakukan sholat adalah dalam rangka membersihkan, menjernihkan hati. Sholat bagi kita merupakan satu kunci dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu. Walaupun sekarang ada ajakan-ajakan yang bermacam-macam. Kemarin ada orang ngajak kita untuk melakukan sholat sehari 3 kali. Di Lampung ada orang yang mengajak orang Islam untuk melakukan sholat sehari sekali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya digabung jadi satu, sholatnya malam hari, tarawih. Allah menentukan waktu sholat mulai pagi sampai malam, itu adalah salah satu cara supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi bangun tidur diingatkan Allah, siang kerja diingatkan lagi kepada Allah, sampai malam hari kita selalu diingatkan kepada Allah. Maka yang pertama adalah ketika orang melakukan ibadah sholat, maka orang itu harusnya semakin hari semakin baik. Kalau orang sregep sholat tapi kok tidak semakin baik, ini mesti ada yang tidak beres. Baik dengan sholat kita mungkin, bacaannya, syaratnya, rukunya, dan lain sebagainya.
Yang kedua, cara untuk membersihkan hati kita adalah dengan selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Maka orang membaca Al-Qur'an satu ayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar, harusnya hati kita semakin jernih, hati kita semakin terbuka untuk melakukan ibadah. Maka dalam Al-Qur'an disampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita tidak lain adalah sebagai obat penawar bagi hati kita semua. Satu pertanyaan untuk masyarakat di Kepatihan. Saya tanya, kalau di Kepatihan itu kalau ada orang sakit, ono wong gerah, sudah sakaratil maut, mendekati kematian, biasanya kalau dibacakan Yasin, diwacai Quran, mati pomari. Nang kene ono wong loro diwacai Quran niku mati napa mari? Mati nggih. Orang dibacakan Al-Qur'an sakit keras biasanya kok malah meninggal. Katanya Quran sebagai obat, tapi kok malah mati. Sebetulnya orang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan syifa, obat. Kalaupun setelah mendapatkan obat hari kok bablas mati, ya memang sudah saatnya. Tapi ada kalanya orang mau meninggal karena belum didoakan, orang itu masih belum meninggal. Ketika dibacakan Al-Qur'an akhirnya orang itu merasa sudah ada yang mendoakan dan meninggal. Tapi tidak sedikit orang dibacakan Al-Qur'an sakit sembuh. Saya ada cerita, ini cerita nyata. Kemarin saya ke rumah sakit menengok orang sakit, dokter katanya sudah angkat tangan, sudah kritis. Saat saya masuk di rumah sakit, semua orang sudah diam sambil membaca surat Yasin. Akhirnya saya ikut masuk, ikut membaca surat Yasin. Sekali selesai, dua kali selesai, tiga kali selesai. Keempat kalinya wong sing nang jejere kula niku kok nyenggole karo mbisiki. Ngomongnya pripun? Ngomongnya ngeten, kok ora mati-mati ya ket mau. Dia itu berharap karepe niku diwacai Yasin mati, kok ora mati-mati. Lho malah saniki wonge sehat, waras. Tidak hanya manusia. Nabi mengatakan, innal baital ladzi yutla fihil Qur'an ittasa bi ahli wa kasra khairuhu wa hadratil malaika wa kharajat minhu syayatin. Tidak hanya manusia, rumah daleme sampeyan, rumah sampeyan semua itu, kalau di dalamnya sering digunakan untuk membaca Al-Qur'an, maka rumah itu akan menjadi rumah yang menyenangkan, rumah yang penuh rahmat, karena malaikat datang, setan pergi semua. Tapi sebaliknya, rumah yang tidak pernah untuk membaca Al-Qur'an, sing nang jero omah anane sumpek karo sumpek, bapak ibu anane mung padu ora rampung-rampung, maka Quran yang ada di rumah jenengan semua, tentunya saya yakin jenengan sedaya kagungan Quran mboten teng dalem? Gadah Quran mboten, Pak? Dibuka apa ora? Nek duwene duwe, nek dibukae iku Ramadan tok. Apa meneh kok muni Quran mahar pengantin anyar. Iku rawani dibuka. Simpeni, diplastiki, lebokke lemari, dikunci. Anaknya arep buka ora entuk. Aja dibuka, nek buka bapak mbokmu bubrah kabeh. Coba sampean lihat lagi. Di rumah masih ada enggak Quran
mahar Quran yang tidak pernah terbaca. Maka ada baiknya membaca Al-Quran di rumah, 1 lembar, 2 lembar, 1 ayat, 2 ayat. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi kekuatan bagi diri kita semua. Saya sangat bersyukur di sini ada musola, ada majelis taklim, putra putri jenengan semua belajar Al-Quran. Ini satu harapan besar ketika orang mau belajar Al-Quran, ketika orang mau mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Saya sangat yakin bahwa ketika orang itu sudah memahami pesan-pesan dari Allah, gelem ngaji, gelem belajar Al-Quran, maka orang itu akan semakin baik, semakin baik. Ketika orang itu semakin baik, maka orang itu akan menjadi orang yang sukses. Hadis Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau sudah baik, maka orang itu akan dibukakan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya sangat bersyukur dan berharap tidak hanya adik-adik saja yang disuruh ngaji, tapi kakak-kakaknya, orang tuanya. Mari semua kita harus punya kegiatan taklim wa ta'alum, ngaji. Ojo kaya nanggen kula mriko. Nek nang Magelang niku sing sregep ngaji nang TPQ niku ya golongane adik-adik cilik-cilik ngeten. Ternyata bocah cilik iku nek dingajeni ora kono kene padha wae. Padha gawe usile. Bocah nek cilik niku dingajeni ki ora tau anteng. Kalau di tempat saya niku nek muni bocah TPQ arep ngaji, arep mulai iku ustate biasanya oyak-oyakan karo bocah. Mengko nek wis kecekel mulai ngaji, siji ngaji liyane gelut-gelutan. Yang lainnya sing sregep ngaji iku biasanya golongan-golongan mbah-mbah, golongan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek di ngajeni antenge ora umum. Napa? Mboten ngantuk, turu. Maka saya membayangkan malaikat itu bingung. Nggawa ilmu saka langit arep diwehke bocah ngaji, ketemune cah cilik di ngajeni usil ngilmu ning lebokke ki angel. Akhire ilmune go munggah meneh, golek sing gelem ngaji, ketemune mbah-mbah diogrok-ogrok ora gelem mlebu ilmu. Sebabe turu kabeh. Sing tengah-tengah biasane sing wis tamat SD, SMP, yang tadinya sregep paling sing mangkat garis 10. SMA biasanya wis ogah, gengsi, wong wis SMA kok ngaji. Apa meneh kuliah? Alah wong kuliah kok ngaji. Sebetulnya kita harus memahami bahwa sing jenengane ngaji, mempelajari ilmunya Allah, ini adalah kewajiban bagi kita semua. Ora gede, ora cilik, ora enom, ora tua, semuanya harus selalu menambah ilmu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disampaikan innama yahsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu betul ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau saya menggambarkan yang namanya khosyatillah, takut kepada Allah itu menjadi dasar. Kalau dasarnya ini sudah kuat, sifat khosyatillahnya kuat, orang itu sifat takutnya kepada Allah itu kuat, maka jadi apapun orang itu, pasti orang itu akan menjadi orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau khosyatillah
takut kita kepada Allah tidak kuat, kadang wong niku tambah derajate, tambah jabatane, semakin banyak godaan, akhirnya orang itu selalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Silahkan putra putri panjenengan sedaya sekolah, monggo, arep sekolah, arep kuliah, silahkan. Tapi di sela-sela mereka semua belajar ilmu pengetahuan, sisipi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan. Kalau memang kita belum bisa baca Quran yang baik, belajar baca Al-Quran yang baik. Senajan wis tuwa, senajan wis kuliah, ranking bijine apik, kalau memang belum bisa baca Al-Quran, belajarlah baca Al-Quran. Kalau memang belum bisa sholat dengan baik, belajarlah sholat yang baik. Kita harus sadar bahwa manusia hidup untuk beribadah. Nanti meninggal yang dibawa hanyalah amal. Tidak ada ceritanya, belum pernah ada orang mati dimasukkan kuburan digawani mio iki ngono. Mriki ana wong mati gawani TV. Orang meninggal bawa perhiasan, bawa barang-barang dunia itu. Tetangga saya ada seorang bintang sinetron aslinya Magelang, meninggal di Jakarta, dimakamkan di Magelang. Jenengane Susana. Pirsa Susana nggih, Bu? Wah, nek bintang sinetron ki apal kabeh. Susana itu orang Magelang, bukan Islam. Ketika mati dikubur, dikelambeni pakai baju pengantin, gaun yang harganya jutaan rupiah. Di dalam kuburan dibawani pakaian-pakaian, kalung, gelas digawake semua. Soalnya bintang sinetron, nek orang gawa salin neng kono tanggapan kan repot. Itu contoh orang tidak iman mati, harta dunia dibawa. Sama dengan yang namanya Raja Fir'aun. Di Mesir Raja Fir'aun itu kalau meninggal semua harta dunia dibawa. Mula jerone kuburane Fir'aun niku nek karo musolane jenengan niku ini 10 kali lipat besarnya. Karena semua dibawa, lemari, kursi, amben, ceret, ketel, sendok, gelas iki gawa kabeh. Dadi Fir'aun niku khawatir nang kono ra komanan sendok. Bagi kita orang Islam, apa yang dibawa? Tidak ada yang dibawa. Bahkan Al-Quran pun kita tidak dibawai. Tasbih ora digawani. Tidak dibawain apa-apa kecuali selai kain kafan untuk menutupi tubuh manusia. Maka tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Amal yang paling hebat adalah melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu. Sholat tidak akan diterima kalau orang tidak bisa baca Quran dengan baik. Sholat tidak akan diterima kalau orang tidak bisa melakukan wudhu dengan baik. Oleh karena itu tidak ada alasan. Kalau kita memang belum bisa, mari kita bersama-sama belajar Al-Quran, belajar sholat. Panjenengan semua harus yakin, Bapak Ibu, wali, murid, wali santri, bahwa menitipkan anak di madrasah, di pesantren, ini investasi bagi orang tua. Ini tabungan orang tua. Nanti orang tua yang akan mendapatkan kenikmatan dari anak-anak kita yang mau mengaji. Ada hadis mengatakan, man taraka waladahu jahilan kana kullu dambin amilahu alaihi. Bahwa ketika ada orang tua meninggalkan, membiarkan anaknya bodoh ilmu agama, ketika ada orang tua tidak menyuruh anaknya belajar ilmu agama, maka nanti kalau anaknya melakukan dosa, orang tua harus ikut menanggung dosa. Nek putra putri jenengan ora gelem donga ngaji,
tidak diarahkan untuk belajar ilmu agama, satu saat nanti kalau putra putri kita melakukan dosa, maka orang tua harus mau menanggung dosa itu. Orang tua yang jatai sudah masuk surga akan ditarik ke neraka karena perbuatan anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua tidak lama lagi pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menemui ajalnya. Maka ketika orang sudah menemui ajal, meninggal, dikubur, yang diharapkan hanyalah doa. Nabi menyampaikan, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwis yantadiru da'watan talhaquhu min abin aw min awahin aw sadiqin fa idza lahiqatu kanat habba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang kalau sudah meninggal masuk kuburan, maka yang diharapkan dari mayit hanyalah satu. Apa? Doa. Doa dari siapa? Doa dari orang tua, tetangga, anak. Maka ketika ada orang meninggal didoakan oleh orang yang hidup, Nabi mengatakan senangnya seperti diberi dunia dan isinya. Kita semua akan meninggal, maka kita harus menyiapkan generasi putra putri yang siap mendoakan kita semua. Ketika nanti putra putri mau mendoakan orang tua, maka orang tua akan mendapatkan keringanan siksaan di alam kubur. Dan anak yang bisa diharapkan mendoakan orang tua adalah Nabi menyampaikan waladin sholihin yad'ula, harus anak yang baik. Kalau tidak baik tidak bisa diterima doanya. Sekarang banyak orang yang sering mendoakan tapi tidak baik, atau orang baik tapi tidak sering mendoakan orang tua. Pada kesempatan malam hari ini, panjenengan semua, kita semua harus menyadari bahwa agama bagi kita adalah kewajiban. Silahkan panjenengan mencari ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, tapi kita harus sadar bahwa ilmu pengetahuan itu semakin tinggi akan semakin runcing. Panjenengan tahu, nek sing jenengane wong sekolah SD, SMP, SMA, pasti dia harus milih jurusan. Nanti kalau sudah itu kuliah, orang kuliah itu harus milih jurusan. Milih apa jurusan kedokteran, apa pertanian, apa hukum. Tidak ada kuliah jurusan semuanya, itu tidak ada. Pasti milih. Umpama orang milih jurusan kedokteran S1, nanti kalau mau S2 harus milih lagi. Dokter spesialis apa? Kalau umpamanya milih spesialis kulit, nanti selesai S2 melanjutkan S3 harus milih kulit bagian apa? Kadas, kurap, kutil. Itu sifatnya ilmu seperti itu. Semakin tinggi ilmu itu akan semakin runcing, semakin lancip. Maka ini kalau tidak kita kawal dengan ilmu agama, runcingnya ilmu akan membahayakan bagi kita semua. Apalagi zaman yang sudah semakin maju. Nabi menyampaikan alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah putra-putra kamu belajar ilmu agama, karena nanti putra-putri kamu semuanya akan menemui zaman yang tidak sama dengan zaman kita. Zaman yang semakin berat, zaman yang banyak tantangan. Dulu bapak ibu sing sepuh-sepuh, panjenengan mesti masih ingat ketika masih kecil melihat TV, adanya TVRI. Sekarang TV itu channelnya puluhan bahkan ratusan. Panjenengan sing sepuh-sepuh dulu tidak mengenal HP,
Sekarang putra-putri panjenengan kecil-kecil ini sudah ber-HP semua. Bahkan saat ini cah TK wis cekelane HP. Ini kemajuan zaman. Maka kalau kita tidak membentengi dengan ilmu agama bagi anak dan keluarga kita semuanya, maka disitulah kita harus selalu waspada ketika nanti putra-putri kita menjadi orang yang pintar. Kalau tidak dikawal dengan ilmu agama yang kuat, nanti dia tidak akan bisa menjaga ilmunya untuk selalu benar dalam pinter ning nek ora bener, ini akan berbahaya. Contohnya kata panjenengan lihat di TV, orang korupsi itu orang pinter apa wong goblok? Wong sing korupsi ini kok pinter apa goblok? Pinter. Akhirnya dia bisa mencuri uang miliaran bahkan triliunan rupiah. Nek wong goblok iki paling nyolong sandal masjid gitu. Wis pol iku. Niku wong pinter ning ora bener, ya seperti itu hasilnya. Maka mari konco-konco sing nom-nom, monggo sampeyan harus punya majelis untuk bisa dekat dengan para kiai, dekat dengan ulama, menambah ilmu agama, karena ini merupakan satu cara bagi kita untuk selalu menjernihkan hati. Dalam sebuah wasiat Nabi sampaikan bahwa orang ketika lebih dari 40 hari tidak mau bersama dengan orang alim, tidak mau belajar ilmu agama, maka hatinya akan keras dan orang itu akan mudah melakukan dosa. Panjenengan harus punya kegiatan itu. 8 dino sepisan, 1 bulan sekali, 2 minggu atau seminggu sekali. Syukur-syukur setiap hari kita bersama dengan orang alim, belajar ilmu agama, karena dari ilmu agama itulah akan menambah keimanan kita sehingga kita semakin takut siksaan Allah. Akhirnya orang itu akan semakin baik dan semakin baik. Kalau orang sudah mulai baik, mau beramal baik, Al-Quran menyampaikan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mau beramal solih, mau berbuat kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, asal orang itu adalah orang mukmin, maka janjinya Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, orang itu akan diberi kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud kehidupan yang layak? Kehidupan yang layak ada kalanya ilmu, kehidupan yang layak ada kalanya diberi rizki yang berkah, kehidupan yang layak ada kalanya kita diberi umur panjang yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu wali santri, mas-mas pemuda dan juga pemudi yang ada di kampung, di desa ini, adik-adik semuanya yang masih pada belajar ngaji, jadikan satu majelis belajar agama. Bagi kita ngaji adalah satu kewajiban. Ngaji itu wajib. Belajar ilmu umum sekolah itu penting, tapi ada yang wajib kita jalani. Tidak lain, semua itu adalah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat semua yang dimuliakan oleh Allah, terakhir pada pertemuan malam hari ini, marilah kita selalu memohon keberkahan. Kita diajak bersolawat bersama, kita diajak berzikir bersama, ini kecuali pahala kita akan mendapatkan keberkahan. Bacaan solawat bagi kita kecuali akan memudahkan semua masalah-masalah kita. Allah akan memudahkan jalan, Allah akan memberikan solusi atas masalah-masalah kita.
bacaan sholawat juga bisa menjadikan satu kekuatan bagi kita dalam melakukan ibadah. Bacaan sholawat juga akan memudahkan rizki bagi kita. Maka panjenengan semua membaca sholawat yang banyak, 100 kali sehari, atau 1000 kali, atau 3000 kali. Saya dulu pernah bareng sama orang setiap hari itu baca sholawat. Katanya dia itu kalau ngitungnya sampai 1 juta. Maca sholawat itu ping 1 juta. Itu tidak lain adalah membaca sholawat, mendoakan Nabi kembalinya kepada kita semua. Mendoakan Nabi 100 kali, 1000 kali, maka yang akan mendapatkan manfaat adalah kita semua. Asal doa untuk Nabi dibaca dengan baik. Bacaan sholawat yang terpendek Sallallahu ala Muhammad, kalau dibaca baik itu akan ada asar, ada bekasnya bagi diri kita. Sholawat yang terpendek Sallallahu ala Muhammad tidak boleh disingkat lagi. Biasanya ono sing sholawat pendek disingkat dadi muni solmat. Solmat iku wong ngendi? Itu tidak baik, itu tidak benar. Nah, bacaan sholawat bagi kita akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keluarga kita semua. Berkah itu apa? Berkah itu tambah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Panjenengan punya rizki, enggak perlu banyak. Kalau berkah pasti cukup untuk kebutuhan jenengan semua. Contoh rizki yang berkah, ibu-ibu yang paling tahu. Panjenengan di rumah punya uang 500 rupiah di atas lepek yang untuk kerian, itu duit berkah, Bu. Dari dulu sampai sekarang uangnya nggak pernah kurang, masih 500. Itu salah satu keberkahan bagi kita. Allah memberikan sakit dengan dikerok mari. Wong kadang nek rezekine akeh niku dikerokan ora mari, kudu priksa nang nggone puskesmas. Duwite tambah akeh, puskesmas ya ora mari, kudu golek dokter sing spesialis. Itu semuanya keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Maka marilah pada malam hari ini kita semua memohon semoga pertemuan ini membawa berkah. Semoga bacaan sholawat yang kita lantunkan bersama betul-betul menjadikan kita menjadi golongan Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat semua yang kami hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.